praktikum pertemuan keempat, yaitu menggunakan GUI. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam kerjakan GUI-nya. Nah, karena ini dari praktikum 3 sebelumnya, saya menjelaskan beberapa source code yang berubah, yaitu pada kelas sepatu controller. Di sini ada penambahan import menggunakan Java Swing Table Default Table Model. Lalu di sini ada fungsinya. Nah, di sini ada fungsi Default Table Model, yaitu daftar sepatu, yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan tampilan GUI pada tabelnya. Nah, di sini ada Default Table Model, ada data daftar sepatu sama dengan New Default Table Model. Lalu di sini ada beberapa kolomnya, yaitu ID, merek, size, dan harga. Setelah itu data daftar sepatu dimasukkan ke dalam set kolom identifiers di kolom. Setelah itu integer size sama dengan get data sepatu. Lalu ada perulangan for, di mana di dalamnya ada objek data ini sama dengan new object. Data ke 0 sama dengan objek model sepatu model get sepatu, lalu dia memanggil fungsi get merek. Begitu juga yang kedua untuk get merek. Untuk kolom pertama get ID, kolom ketiga size, dan kolom keempat harga. Oke, setelah itu pada package GUI, mula-mula ada kelas dengan nama AllObjectController yang digunakan untuk menginisialisasi objek dari kelas sepatu controller. Nah, di sini memanggil kelas sepatu controller dengan membuat objek barunya namanya sepatu model. Selanjutnya tetap pada package GUI terdapat kelas dengan nama komponen. Nah, di sini kita mengimport dari Java Swing. Nah, lalu komponen ini merupakan anak kelas dari JVM, jadi kita mengakses JVM. Lalu kita membuat beberapa tombol atau button dengan nama-nama objeknya, yaitu btn add new. Dia akan menampilkan tulisan add new. Lalu tombol atau button btn update merek, dia menampilkan update merek. Lalu objek btn delete, dia menampilkan delete. Lalu btn update ukuran, dia menampilkan update size. Lalu btn update harga, dia menampilkan update harga. Setelah itu membuat label baru dengan objeknya, label data gudang. Dia akan menampilkan tulisan data sepatu gudang Lukas. Lalu ada label merek, dia menampilkan merek. Label size, dia menampilkan size. Label harga, dia menampilkan harga. Lalu setelah itu ada text field, dimana untuk menginputkan, yaitu field merek, field size, dan field harga. Itu untuk kelas komponennya. Nah, kita masuk di selanjutnya, ada kelas login. Ini ada kelas login, kita mengimport Java dan lain-lainnya. Setelah itu kita mengekspor kelas login ini dari komponen itu sendiri. Lalu kita membuat objek baru dengan tipe datanya JTable, objeknya table sepatu, JScrollPen objeknya SP sepatu, JTextBox objeknya teks pilih. Lalu ada integer ID, string merek, string size, dan integer harga. Lalu pada init komponen kita memanggil perulangan for, dimana dari sepatu entity. Lalu kita memanggil object controller pada get data sepatu. Lalu ada this ID, kita memanggil sepatu entity di get ID. This merek, kita memanggil sepatu entity pada fungsi get merek. This size, kita memanggil sepatu entity pada fungsi get size. Begitu juga dengan harga. Setelah itu kita men-set title dengan nama gudang sepatu. Lalu ukuran GUI-nya 800 dikali 480. Lalu tampilan background-nya saya tag gray. Lalu set visibility-nya kita true. Nah, pada objek label data gudang kita mengaturnya dengan 200, 0, 400, dan 40. Lalu kita tampilkan di center, yaitu di tengah. Setelah itu warnanya
putih untuk tulisannya, lalu kita menambahkannya dengan perintah add. Lalu untuk mereknya ini seperti ini, ada set bondnya, ukurannya seperti ini, tulisannya sama, kalibri dengan platnya 16, warnanya putih. Lalu kita menambahkannya dengan add, dengan perintah add. Begitu juga dengan filtnya, ini ada set bondnya dengan ukurannya 120, 60, teksnya dan editable-nya kita bernilai benar. Begitu juga dengan size, harga. Nah, lalu kita mengatur ukurannya, ini set bondnya 450, 600, ini lainnya. Lalu kita menambahkannya. Nah, di sini untuk menampilkan tabel pada GUI-nya, kita memanggil objek SP sepatu dengan set bondnya. Lalu kita memanggil tabel sepatu, set modelnya. Kita memanggil dari kelas all object controller pada objek sepatu model di fungsi daftar sepatu. Lalu kita menambahkannya. Lalu untuk insertnya atau tombol add new-nya, kita memanggil objek btn add new. Kita menggunakan fungsi add action listener. Lalu kita ada public void action performer. Kita menginputkan mereknya, size-nya dan juga harganya. Lalu kita mengujinya dengan perintah if merek lens. Lalu setelah nilainya benar, dia akan memasukkan nilainya kepada all object controller di sepatu model pada fungsi insert. Lalu ada J option pin, jadi akan menampilkan GUI dengan namanya data sudah masuk. Nah, lalu di sini kita akan menampilkannya pada GUI dengan perintah ini tadi, SP sepatu. Nah, ini untuk menghapusnya, kita memanggil objek tabel sepatu. Kita menggunakan fungsi add mouse listener. Lalu kita new mouse updater. Kita public void mouse skill. Kita cari i sama dengan tabel sepatu. Kita pilih get selected from. Lalu kita pilih text, pilih set text. Kita memanggil objeknya all object controller pada objek sepatu model di daftar sepatu. Nah, kita masukkan get value-nya jadi to string. Nah, lalu untuk tombol update-nya, untuk update mereknya, kita ambil btn update merek. Kita menggunakan perintah add action listener. Lalu di sini ada try catch. Nah, di sini di try catch ini ada string merek. Kita menggunakan J option print lagi. Jadi nanti akan menampilkan tulisan masukan nama baru. Begitu juga dengan ID-nya. Kita menggunakan J option pin lagi, dia akan menampilkan ID-nya. Lalu kita memasukkannya dengan perintah all object controller ini sepatu model. Lalu kita update data. Lalu kita menampilkannya dengan field merek. Ini set sepatu, set bond 100, 200 ini tadi untuk menampilkan pada GUI-nya. Nah, begitu juga dengan ukuran. Kita memanggil fungsi add action listener. Lalu ada try catch lagi. Kita di dalam try catch ini ada J option pin. Jadi untuk menampilkan itunya pada GUI, kita masukkan size baru. Lalu di sini begitu juga dengan ID-nya. Lalu kita memasukkannya pada fungsinya yaitu update data. Lalu kita menampilkannya ini dengan perintah SP sepatu bond ini untuk menampilkan perubahannya di tabelnya. Nah, begitu juga untuk pesawat bisa. Nah, itu untuk update harga. Kita memanggil add action listener sama seperti tadi. Kita ada try catch. Lalu kita menggunakan J option pin lagi. Kita masukkan size barunya. Kita menunjukkan harganya. Begitu juga dengan ID-nya. Lalu kita memasukkannya pada all object controller di update harga. Lalu kita menampilkan perubahannya dengan perintah. Setelah itu untuk
tombol menghapus, kita manggil objek btn delete, kita menggunakan add action listener, lalu X format, kita menggunakan ID, text pilih ketik. Nah, kita memasukkannya dengan perintah all object controller sepatu model, kita delete data. Lalu kita menampilkannya lagi dengan tabel sepatu, set model, all object controller sepatu model di tabel sepatunya. Lalu kita menampilkan JPotion pin untuk show music dialog, jadi untuk menampilkan dialognya kita menampilkan hasil habis tadi. Oke, sekarang kita run saja programnya. Terus klik run administrator kan? Silakan coba, pasti salah. Kamu lagi buka Ubuntu terus kamu bilang lagi Windows service gimana sih? Enggak. Oke, sekarang kita akan mencoba menghapusnya. Kita tinggal pencet ininya, lalu kita klik buttonnya di delete. Maka data berhasil dihapus. Oke, sekarang kita coba memasukkan baru, mereknya Kompas. Size-nya harganya kita buat 800.000. Oke, kita pilih buttonnya add new. Nah, di sini, nah dia akan menampilkannya. Selesai. Setelah itu jika kita ingin menggantinya, coba kita update merek, kita ganti new era. Saya ganti dengan Patrobas. ID-nya untuk new era berarti 17. Oke, maka dia akan terganti. Lalu kita coba update size-nya. Kompas, misalnya saya ingin mengganti kompas ini jadi 45 size terbarunya, ID-nya berarti 20. Udah iya ini dia lagi nelfon aku Nah, kalau ada suara mas setelah berubah jadi 45. Sekarang kita coba update harganya. Untuk saya ganti fans saja. Terus harganya kita ganti 300.000. Oke, berarti 18. Fans telah berganti. Oke, sekian penjelasan tugas praktikum pertemuan keempat saya.